teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di vlog kali ini aku ingin ngebahas DM yang masuk ke aku. Jadi ini udah dari berbulan-bulan yang lalu. Ada beberapa teman followers aku yang alhamdulillah insya Allah mereka akan menjadi calon istri orang Jepang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, aku doain juga. Jadi ceritanya, mereka itu ada beberapa orang nge-DM aku terus nanya beberapa sifat dan watak orang Jepang gitu deh. Jadi mereka ya namanya juga mau serius di tahap serius. Jadi kan sedikit tidaknya pengen memastikan apakah image yang selama ini mereka punya itu bener apa enggak gitu. Tapi aku juga di sini nggak bisa menjawab 100%-nya itu bener apa enggaknya. Jadi ini menurut pengalaman aku, menurut apa yang udah aku saksikan di sini. Jadi menurut teman-teman aku yang juga punya suami orang Jepang, terus teman Jepang aku yang juga berumah tangga, jadi aku bisa sedikit berbagi kepada kalian, gitulah ceritanya ya. Daripada berpanjang lebar, mending kita langsung aja menuju ke pertanyaannya. Yang pertama, jadi ini pertanyaannya dari yang ringan-ringan dulu. Jadi kalian harus siapkan mental kalian guys, ya kan? Penasaran kan? Nggak deh, bercanda. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu adalah satu, kak aku pacaran dengan orang Jepang dan apakah betul orang Jepang itu sifatnya sedikit cuek pada pasangannya gitu guys. Jadi dari segala semua yang udah dia tulis ke aku, kesimpulannya dia itu nanya apakah orang Jepang itu emang cuek kepada pasangannya. Nah, jadi gini ya, ini juga udah pernah aku bahas di blog yang dulu, tapi terlalu singkat kali. Gini teman-teman, image kita gini aja ya, gampangnya bule barat ya, Amerika ya. Itu image-nya emang bener-bener berbeda sekali. Karena kalau orang Amerika itu kan image kita waktu kita masih SMA gitu, pacaran-pacaran gitu, kalau punya pacar orang barat itu pasti kita digandeng, dipeluk gitu di tengah-tengah jalan juga nggak apa-apa kali gitu ya. Image kita itu image aku. Nah kalau sama orang Jepang itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau di depan umum itu mereka bisa dikatakan lebih sopan ya. Di depan umum itu jarang sekali kita ngelihat cewek sama cowok kayak rangkul-rangkulan gitu, apalagi kiss ya, itu jarang sekali. Nah buat yang muda-muda sekarang mungkin bisa ditemuin gandengan tangan itu mungkin udah mudah didapetin di jalanan, tapi emang itu kali yang sangat muda, yang nijuda atau yang 20 tahunan itu memang mereka mulai sekarang udah mulai gandeng-gandengan tangan di tengah jalan gitu. Tetapi susah nyari couple yang 30 tahun ke atas, apalagi yang udah berumah tangga, itu susah nyari yang seperti itu di keramaian itu gandengan tangan. Karena seperti yang aku bilang tadi, cowok Jepang itu di depan umum itu bisa dikatakan lebih sopan karena mereka tuh malu kali ya. Pegangan tangan itu udah bisa bikin gimana kalau diliatin jantung mereka udah deg-deg-dor gitu kali. Nah kalau berdua ya kita nggak tahu ya. Oke, jadi jawabannya emang seperti itu. Orang Jepang itu emang kelihatan sedikit cuek sama pasangannya, tapi itu cuma di depan umum teman-teman ya. Dibandingin sama cowok Indo atau cowok dari barat, itu emang kelihatannya sedikit lebih cuek. Tetapi sebenarnya kalau emang kalian dia itu udah memutuskan kamu tuh pasangannya, apalagi kalau sudah menikah, cuek di depan umum ya biar aja ya kan. Yang penting pas berdua itu kamulah segalanya gitu lah. Oh so sweet ya kan. Nggak deh, pokoknya kalau menurut aku ya lebih baik cuek di depan umum daripada cuek di belakang layar ya kan. Jadinya daripada aku di depan umum disayang-sayang, dibelai-belai, kelihatan seperti pacaran terus tapi perut keloncongan, aku mending dicuekin di depan umum biasa aja, biar aja dibilang suami aku tuh kelihatan dingin, biarin aja. Yang penting dibuktikan gitu loh, jangan dibuktikan dengan pegangan tangan aja di depan umum, jangan mesra-mesra aja. Jadi aku tuh lebih bagus di depan umum biar aja kita itu kelihatan suami kamu ini ya cuek, jarang pegang tangan atau segala macam, tapi segalanya dia berikan kepada kita. Ngerti nggak? Dia itu kerja dari pagi sampai malam semuanya demi keluarganya, terus kita itu hidup kita nyaman, terus masa depan juga mudah-mudahan nggak buram gitu ya kan. Terus dia itu pergi kerja, pulang kerja, nggak kemana-mana. Waktu dan tenaga suami aku itu emang 100% buat aku, kita, keluarganya gitu. Bagi aku ya gitu aja, ngerti kan? Simple ya kan? Menurut kalian aku nggak tahu, tapi inilah dia jawaban dari hati nurani aku. Oke, next. Yang kedua ya teman-teman, ini juga pertanyaannya sudah pernah aku jawab, tetapi ya udah singkat pertanyaannya. Kak, aku sedang berpacaran dengan pria Jepang, tetapi apakah benar pria Jepang itu pelit? Emang kebanyakan image di mana-mana itu cowok Jepang atau laki-laki Jepang itu pelit ya, tapi sebenarnya ya gimana ya ngasih taunya. Aku juga nggak tahu cowok Indonesia itu gimana, karena aku
nggak pernah pacaran nggak pernah pacaran maksudnya ya, nggak pernah menikah dengan cowok Indonesia. Terus kalau dulu kan masih cinta-cinta monyet, jadi kita nggak tahu keuangan ini itu, nggak ngerti. Kalau sekarang kan emang udah jadi istri ya, jadi ngerti. Dan katanya kalau ya sebenarnya pelit sih enggak, cuman emang udah diterapkan sama kehidupan mereka ya dari kecil. Mereka itu harus menanggung hidup mereka sendiri di atas umur 20 tahun. Jadi mereka itu dari kecil udah dikasih kedisiplinan untuk menanggung hidup mereka sendiri gitu. Jadinya mereka itu udah punya apa ya, gambaran kalau mereka dapat gaji sekitar, kata gampangnya 10 juta, jadi itu buat kehidupan udah ada 5 juta ya. Jadi sisanya 5 juta itu kalau bisa mereka itu lebih milih untuk menabung ya, daripada berfoya-foya. Bukan dibilang pelit, tetapi seperti yang aku bilang tadi, mungkin mereka udah dikasih kedisiplinan sendiri, kalau mau senang ya kerja gitu guys. Jadi kalau emang belum jadi istri ya mungkin nggak bisa dikasih berfoya-foya ya, walaupun dia punya banyak duit, tetapi kalau emang belum jadi istri sah, dia nggak bisa berfoya-foya gitu kalau pandangan aku terhadap orang Jepang ya. Tapi ya tergantung orang juga, ada yang emang kalau udah kaya berat itu pasti dia memfoya-foyakan duitnya. Tetapi kalau yang biasa-biasa aja itu biasanya lebih memandang ke depan teman-teman, daripada pas pacaran dia ngasih siram-siram duit, terus ntar udah kawin dikasih makan 2 hari sekali doang, jadinya kan kasihan gitu kan. Jadi kalau seandainya dia itu punya duit, dia pasti berbagi. Nah kalau nggak ada ya apa yang mau dibagi gitu aja, simpelnya. Jadi menurut aku bukan soal pelit atau nggak pelitnya, mau orang Jepang mau orang Indonesia juga sama, tetapi pandangan ya kali, pandangan kita. Karena kalau orang kaya di Jepang itu susah sekali dilihat, karena dia biasa aja bajunya Uniqlo, tapi tabungannya wadidaw guys gitu. Kalau di Indonesia itu kan udah kelihatan banget ya, 70% orang kaya di Indonesia itu kelihatan banget, rumahnya, mobilnya berjejer-jejer, terus dari ujung rambut sampai ujung kaki itu branded semua gitu. Sedangkan 70% penampakan orang kaya di Jepang itu ya biasa aja guys, bajunya ya Uniqlo, terus sepatunya kalau bisa ya sport gitu, Nike atau gimana, paling tasnya yang berbranded, terus mobilnya juga kalau dia sama istrinya doang cuman ada 2, nggak sampai berjajar-jajar, dan rumahnya itu simple. Emang kelihatan simple seperti itu, seperti orang yang biasa-biasa aja, tetapi ternyata masa depan mereka nyaman gitu loh guys. Jadi ngerti kan dengan apa yang aku ucapkan ya. Jadi pandai-pandai kamu sendiri jadi pasangan. Kalau kamu bisa merayu suami kamu, terus kalau emang duitnya ada ya nggak masalah. Ini supaya merubah image kalian semua. Enggak deh, kita di Indonesia nggak ada dikasih tahu nanti pikirkan hidup kamu di saat kamu berumur 60 tahun. Di saat itu kamu udah nggak bisa kerja, dan kalau kamu sakit kamu pasti akan dimasukkan ke rumah sakit. Dan kalau itu cuman sebentar aja nggak apa-apa, tapi harus, kalau seandainya kamu itu harus rawat inap, image kita di Indonesia itu kan pasti bakal anak-anak kita yang bakal menjaga orang tuanya ya kan. Kalau di Jepang itu enggak guys. Jadi mereka itu udah dikasih arahan sama orang tuanya di saat umur 60 tahun nanti, apalagi kalau kamu sakit, terbaring di rumah sakit, kalau bisa kamu itu jangan menyusahkan keluarga kamu jangan menyusahkan anak kamu. Jadi kalau bisa kamu tabunglah uang kamu sebanyak-banyaknya untuk kamu sendiri di saat umur kamu 60 tahun nanti. Jadi kalau 60 tahun nanti kan emang dapat santunan dari negara, tetapi itu nggak bakal cukup, apalagi kalau sakit-sakitan ya kan. Jadinya kalau bisa tabunglah uang kalian itu buat di saat nanti, jangan susahkan anak, jangan susahkan keluarga, adik, kakak atau gimana. Jadi mereka itu emang udah fokus mereka itu buat kerja, buat hidup mereka, keluarga mereka, buat piknik sedikit-sedikit, buat belanja sedikit-sedikit, dan kalau bisa sisanya itu yang banyak itu dimasukkan ke dalam tabungan, supaya nanti di saat mereka umur mereka 60 tahun itu buat bekal mereka. Dan kalau cuman suami kamu yang kerja, bakal dia harus menabung 2 ya kan, karena kamu itu istrinya. Jadi ya maklumkan ya, 2 orang harus dia tanggung sendiri gitu loh bebannya. Nah bukan itu aja, orang tua di Jepang juga walaupun anaknya disuruh mandiri sendiri, tetapi ntar bakal kalau seandainya anaknya umur 20 tahun, terus anaknya masuk kerja, terus anaknya kawin, terus anaknya pindah rumah, beli rumah, gitu-gitu segala macam, dia bakal ngasih, bukan sumbangan, ngasih selamat itu berupa duit guys. Jadi selamat ya kamu udah dewasa, jadi kamu bisa pakailah duit ini buat kebutuhan kamu gitu. Itu di saat umur 20 tahun ya. Nah kalau dia menikah, selamat ya ini buat kalian pergi ke honeymoon gitu. Itu jumlahnya
biayanya juga nggak sedikit. Terus kalau melahirkan ini buat beli perlengkapan baby kalian itu juga jumlahnya nggak sedikit guys. Terus apalagi ya, kalau beli rumah ini buat beli peralatan rumah yang kalian inginkan itu juga jumlahnya nggak sedikit guys. Kalau cucu mereka masuk SD gitu itu juga dikasih guys. Jadi orang tua di Jepang itu harus punya tabungan yang banyak guys. Jadi kalau cucunya banyak ya harus lebih banyak guys. Jadi harus membagi rata kepada anak-anaknya ya kan. Jadinya kalau banyak anak harus banyak tabungan. Jadi image-nya itu emang orang Jepang itu kelihatan pelit, tapi sebenarnya ya seperti yang aku bilang tadi, harus punya gambaran di saat umur tua nanti gitu. Next, yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah, Kak, aku sedang berpacaran dengan cowok Jepang dan aku itu lebih tua dari dia. Apakah umur itu ngaruh nantinya di saat kita udah menikah? Jadi temen aku ini pacaran sama cowok Jepang dan mereka itu udah serius, tetapi dia masih ragu karena dia tuh lebih tua dari cowoknya. Nah, apakah nanti kalau sudah menikah itu umur bakal ngaruh di hubungan mereka? Oke, jadi jawabannya adalah jodoh, rezeki, maut hanya Tuhan yang tahu. Enggak guys. Jadi jawabannya gini sayang, umur itu nggak ngaruh menurut aku. Mau kamu yang lebih tua atau suami kamu yang lebih tua, yang penting kalian tuh cocok, yang penting kalian itu bisa melengkapi satu sama lain ya kan. Ngerti kan yang aku bilang? Jadi umur itu nggak ngaruh, yang ngaruh itu duit guys. Nggak deh, bercanda. Aduh, enggak. Bagi aku tuh menurut nggak ngaruh, apalagi cuma 1 tahun 2 tahun itu kayak umur jagung ya kan. Jadi itu nggak ngaruh bagi aku. Menurut aku itu nggak ngaruh. Karena teman aku ada satu cowok yang sekarang sama satu kerjaan sama aku, dia itu pacaran sama pacarnya itu lebih tua 3 tahun, kalau nggak 3 tahun, kalau 3 tahun atau 4 tahun aku nggak tahu. Tapi sekarang mereka udah alhamdulillah udah nikah ya, udah jadi suami istri. Dan sampai sekarang aku nggak pernah dengar istri aku begini, istri aku begitu, nggak. Soalnya kita kadang suka sama-sama sharing kalau lagi ini ya, kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu kita suka sama-sama sharing sama teman-teman kerja. Nah, di situ dia nggak pernah ngeluh soal umur istrinya. Jadi kita itu kadang suka nanya gimana gitu, tapi dia nggak pernah ngeluh tentang umur. Jadi nggak sama sekali. Jadi yang aku sarankan, nggak usah pikirkan umur, tetapi pikirkan aja bahasa dan budaya ya. Pikirkan aja bahasa dan budaya, karena kamu bakal menikah dengan dia bukan soal umur, tetapi tantangan kamu sekarang ini adalah untuk hidup di Jepang. Jadi bagaimana kamu bisa bahasa, jadi kalian itu nggak kekurangan komunikasi gitu, ngerti nggak? Jadi kalau orang Jepang mau beda umur berapapun nggak apa-apa, tetapi kan mereka itu bahasanya nyambung ya kan. Kalau Indonesia sama Jepang itu kalau kita nggak ngerti bahasa, apalagi kalau nanti kalian pindah ke sini, terus kan bakal keluar aslinya suami kamu itu. Jadi kalau kita nggak bisa mengerti bahasa, terus istilah gitu, istilah kasar di sini itu, kita bakal shock atau gimana gitu karena kita berbeda budaya. Jadi yang aku sarankan, daripada kamu mikirkan umur kalian yang berbeda itu, lebih bagus kamu memakai waktu kamu untuk memikirkan bahasa dan budaya. Karena bahasa kita dan budaya kita itu berbeda sama bahasa dan budaya Jepang. Jadi lebih bagus kamu lebih memahami, lebih fokus lagi ke situ, supaya nanti kalau berantem, kalau ketahuan seluk-beluk sifat suami kamu, jadi kamu bisa ngomong seperti apa yang kamu inginkan gitu. Oke, next, pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah, aku mau tanya dong Kak, aku punya pacar orang Jepang, segalanya dia kasih ke aku. Tuh kan ada aja kan orang Jepang yang ngasih segalanya, bukan pelit ya. Tergantung kamunya. Enggak deh. Jadi cowok aku ngasih segalanya ke aku, termasuk kunci rumah dia. Enggak, soalnya guys, kalau udah ngasih kunci rumah itu berarti dia emang benar-benar serius kepada kamu ya kan. Kunci rumah itu kan cuma ada 2, dia sama kamu, nggak mungkin dia bikin 10 ya kan. Jadinya itu dia udah ngasih kamu, berarti kamu bisa datang kapan aja ke rumah dia, berarti nggak ada yang dicurigakan gitu kan, ngerti kan? Jadinya begitu guys. Jadi kalau dia udah ngasih kunci rumah atau apartemennya ke kamu, berarti dia udah menganggap kamu itu emang sekarang itu dia lagi serius dengan kamu gitu. Jadi berbahagialah kamu, oke? Terus tadi apa pertanyaannya? Oh ya, jadinya dia udah ngasih segalanya kepada aku, tetapi menurut aku ini sedikit serius ya. Aku punya pacar orang Jepang, segalanya dia kasih ke aku. Tapi ketika aku nggak sama dia, aku baca WA-nya tanpa sepengetahuan dia. Dia panggil cewek bayaran gitu Kak. Wow, apakah hubungan ini normal atau dia hanya manfaatin aku Kak? Gila. Gini ya, terus aku ngelihat DM yang masuk ini berulang kali aku baca.
aku mau jawab tuh, tapi ya udah ntar dulu aku mikir ya gitu kan. Soalnya seperti yang aku bilang tadi teman-teman, orang Jepang itu kalau udah berhubungan sama, maksudnya kalau udah pacaran, dia ngasih kunci rumahnya ke kamu, berarti dia udah nggak ada menutupin apa-apa dari kamu, dan kamu tuh boleh datang kapan aja ke rumah dia gitu kan, walaupun dia nggak ada di rumah. Jadinya udah nggak ada lagi yang ditutup-tutupin, dan dia itu emang udah serius ke kamu. Nggak mungkin dia punya kunci rumah 10 ya kan, itu namanya playboy kelas kakap ya kan. Nah, jadinya aku juga nggak habis pikir ya, dia itu pacaran sama kamu, tetapi tanpa sepengetahuan kamu dia ya pakai jasa bayaran gitu. Emang di Jepang itu alkohol dan nyetir mobil itu sebelum umur 20 tahun nggak boleh guys ya, nggak boleh. Tetapi kalau yang namanya seks itu bebas, jadi terserah selera masing-masing gitu kan. Emang banyak yang pakai jasa-jasa seks seperti itu di sini karena itu bebas, ada di mana-mana dan ada duit bisa melakukan gitu kan. Tetapi kalau single kita ngerti, tapi kan dia itu lagi pacaran sama kamu dan serius sama kamu ya kan. Jadi untuk apa dia melakukan hal itu? Kalau tanpa pengetahuan gimana ya? Kalau aku nggak bisa bilang apa-apa ya. Soalnya aduh gatel kepalaku. Jadi teman-teman, ini gambaran ya, di Jepang itu karena bebas, terus aku tahu, aku dengar gitu kan, soalnya komedian di Jepang itu suka bercanda-bercanda gitu, terus suka pada bilang mereka itu suka menggunakan jasa seperti itu. Nah, kalau menggunakan jasa itu kan mereka bayar dengan uang yang mahal. Maka dari itu, karena mereka membayar dengan uang yang mahal, maka identitas dan segala macam itu selalu ditutupi dengan rapat-rapat. Jadi mereka itu lebih memilih membayar uang yang mahal, karena dengan begitu mereka aman ya kan, nama mereka nggak disebarluaskan gitu. Jadi itu udah ada peraturannya guys. Kalau pacar kamu kan dia udah pacaran sama kamu, sementara waktu kamu nggak sama dia, dia menggunakan jasa seperti itu. Jadi itu aku agak sedikit sedih ya kalau aku ada di posisi kamu. Nah, kalau aku nggak bisa kasih jawaban apa-apa apakah hubungan kalian itu normal atau enggak, tetapi kalau aku di posisi kamu, aku nggak akan meneruskan hubungan ini ke lebih serius lagi, ngerti nggak? Jadinya aku itu nggak mau nanti kalau kita udah menikah tiba-tiba dia melakukan hal yang sama. Jadi aku nggak mau sama sekali dia melakukan hal yang sama lagi di saat kita itu udah menikah. Jadinya saran aku lebih bagus kamu bertanya kepada dia dengan cara gimana, jangan bilang kamu melihat handphone dia, karena kalau melihat handphone dia, orang Jepang, sebagian dari orang Jepang ini melihat isi handphone pasangan masing-masing itu udah ada yang tabu ya, ada yang nggak boleh sama sekali. Jadinya jangan bilang kamu melihat isi handphone dia, bilang aja dari mana kamu dengar atau gimana gitu, nggak ngerti ya, itu aku serahkan ke kamu. Jadinya kamu pandai-pandai sendiri untuk mencari celah untuk bisa membahas tentang ini kepada pasangan kamu. Jadi bilang aja kalau kamu masih melakukan hal yang sama, mana mungkin aku bisa menjadi istri kamu nanti ya kan. Sementara di Jepang itu lebih bebas, lebih ada di mana-mana ya kan. Jadinya kalau aku jadi kamu, aku susah untuk percaya kepada dia lagi, karena ya seperti yang aku bilang tadi, kalau udah jadi suami istri, aku nggak mau lagi suami aku itu melakukan hal yang sama seperti itu gitu. Jadi kalau aku sih nggak mau ya. Normal atau enggaknya aku nggak bisa jawab, cuman ya kalau aku nggak mau, karena aku udah tahu dengan mata kepala aku sendiri kan, ngelihat handphonenya segitu. Jadinya aku nggak mau meneruskan hubungan itu lagi kalau aku ya. Tetapi kalau kamu masih sayang dan masih mau percaya kepada dia, jadi kalian ngomong wanti-wanti ngerti nggak? Apa bahasa Medan aja. Jadi kamu ngomong sama dia seserius mungkin dan pastikan sampai sepasti-pastinya mungkin kalau emang dia serius sama kamu, berhentilah melakukan hal yang seperti itu, karena nanti kalau kalian sudah menikah, udah tinggal di Jepang, jasa-jasa seperti itu lebih ada di mana-mana dan lebih bebas lagi. Jadi kalau bisa dihentikan sekarang dan dipastikan semungkin-mungkinnya supaya nanti kamu nggak menyesal untuk yang kedua kali. Kalau itu saran dari aku ya. Mudah-mudahan kamu mengerti apa yang aku maksudkan. Bukan aku nggak mau jawab itu normal atau enggaknya, sebagai lelaki ya dia normal ya. Tapi kalau aku di posisi kamu, aku akan menyudahin hubungan ini, atau kalau memang masih bener-bener gimana ya, sayang atau gimana, masih cinta, masih berat sama dia, aku bakal memastikan sepasti-pastinya mungkin untuk dia tidak melakukan hal yang sama lagi ke depannya gitu loh. Oke, semoga kamu mengerti ya. Oke teman-teman, yang terakhir,
Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir, dan pertanyaan ini adalah dari teman aku yang benar-benar sebentar lagi mungkin akan menikah dengan orang Jepang. Amin ya robbal alamin. Oke, selamat ya. Dia dan calon suaminya ini akan menikah dan akan tinggal di Jepang. Tapi dia dan suaminya sedikit takut kalau nanti anak mereka bakal sekolah di sini kan. Apakah anak mereka sebagai orang Indonesia terus sebagai agama Islam gitu bakal dibully nantinya di sini. Nah, di sini aku mau kasih gambaran aja ya tentang Jepang. Yang namanya Islam di sini udah populer guys ya. Jadinya Islam Muslim itu udah sangat populer di sini. Jadi orang Jepang itu udah tahu tentang Islam, tentang Muslim gitu. Bahkan acara TV di televisi Jepang juga ada yang ceritakan Islam itu apa, Islam itu bagaimana. Jadi mereka itu tahu gambaran Islam. Islam itu nggak boleh makan daging babi, Islam itu nggak boleh minum alkohol, Islam itu nggak boleh berhubungan dengan pasangannya sebelum mereka syah menikah gitu kan. Jadi mereka itu udah tahu, udah cari tahu sendiri karena udah dikasih tahu di TV sendiri, di televisi Jepang sendiri. Aku tuh ini ya, tinggal di Jepang itu senangnya itu televisinya itu mengajarkan kita segala macam hal-hal dari dunia lain gitu, bukan di Jepang aja, bukan di bagian Jepang aja, bahkan di bagian kisah-kisah di Arab, kisah-kisah di Amerika, kisah-kisah di Eropa gitu, semuanya dikasih tahu melalui televisi Jepang. Jadi kita bisa belajar sambil menikmati tontonan gitu loh guys. Jadinya itu yang aku salutkan sama televisi Jepang gitu ya. Bukan sinetron, bukan drama, bukan TV show aja, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang kita nggak tahu jadi tahu gitu loh. Ini cerita aku dikit aja. Waktu aku baru datang ke Jepang itu 15 tahun yang lalu, di saat itu masih kurang berita-berita tentang Islam atau Muslim ya. Jadi saat itu aku sedang Ramadan, kebetulan pas Ramadan. Jadi mereka tuh nanya, Rika kamu kok nggak makan? Biasanya kita makan siang rame-rame gitu. Ya aku lagi Ramadan. Kenapa? Kamu kenapa, ditanya begitu. Aku Islam. Oh kamu Islam, kamu Muslim. Terus dari situ mereka bukan yang ngebully, tetapi mereka cari tahu sendiri, googling sendiri. Oh Islam itu ternyata ada danjiki. Danjiki itu seperti bulan puasa ya, Ramadan, nggak makan, puasa ya. Danjiki itu artinya puasa. Oh berarti abis puasa ada Idul Fitri dong gitu kan. Oh berarti kamu kalau orang Islam nggak boleh minum alkohol dong. Berarti kalau kamu orang Islam kamu nggak boleh makan daging babi dong gitu. Pokoknya mereka itu cari tahu sendiri. Jadi orang Jepang itu nggak mendengar gitu aja langsung buyar, nggak. Jadi mereka itu kalau mereka punya teman, terus kalau mereka mendengar yang baru, mereka tuh sebagian besar dari mereka tuh cari tahu sendiri gitu, kayak gitu. Jadi nggak ada, menurut aku kalau zaman sekarang ini nggak ada soal bullying, membuli soal agama itu kayaknya di sini udah nggak ada. Bahkan banyak orang Jepang yang pergi ke gereja buat sembayang gitu, padahal mereka belum 100% orang Kristen gitu. Jadi mereka itu pengen tahu, tetapi belajar dulu. Kalau nggak belajar mereka nggak akan tahu gitu sistem mereka. Kalau menurut aku kamu nggak usah khawatir soal nanti kalau kamu punya anak dia bakal dibully karena dia orang Indonesia, karena dia beragama Islam gitu. Kalau menurut aku nggak perlu takut, karena aku juga seperti itu. Aku nggak merasa gimana ya, nggak merasa asing gitu, terus nggak merasa dicemoohkan gitu, nggak. Jadi kayaknya zaman sekarang di Jepang ini yang namanya Muslim, yang namanya Islam itu udah tenar bagi mereka. Jadi nggak ada bully-bulian gitu, nggak ada. Kalau menurut aku nggak ada. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Kalau soal nggak bisa makan daging babi, itunya kita ambil inisiatif aja sendiri. Jadi aku punya temen ya, teman aku tuh menikah sama orang Jepang, terus dia punya anak. Nah, sistem sekolah Jepang itu dari TK, SD, terus SMP, SMA kayaknya udah nggak deh. Itu makanan udah disiapin sama sekolah teman-teman. Jadi 1 bulan tuh udah ada menu-menunya. Nah, sebagian besar menunya itu adalah daging babi. Sementara daging babi itu haram bagi kita orang Islam ya kan. Tetapi teman aku itu karena dia nggak mau anaknya memakan daging babi juga, jadi di saat menu dimana hari itu adalah daging babi, dia itu ngeganti menunya dengan daging sapi atau daging ayam atau ikan. Jadinya pas hari menunya itu daging babi, teman aku itu ngisiin bento bekal sekolah anaknya itu dengan menu yang dia masak sendiri. Jadi hari itu aja dia khusus bawa bento dari rumah sendiri. Biasanya kan dia selalu makan di sekolah gitu kan, tetapi pas hari itu aja dia ngebawa dari rumahnya sendiri gitu. Jadi aku ngelihat tuh, oh berarti ini contoh yang baik gitu kan, contoh yang baik bagi kalian yang takut.
oh itu kan kualinya dari sini, itu kan pancinya dari sini. Kalau kalian seperti itu, ya udah tiap hari kalian buat aja sendiri dari rumah gitu ya kan. Itu inisiatif sendiri aja teman-teman. Menurut aku sebelum kita kesini kita bakal takut karena bakal ini bakal itu, pikiran kita bakal kemana-mana. Tetapi nanti kalau kalian udah capek di sini, terus kalian lihat di sini, terus kalau udah punya teman-teman Indonesia juga lebih happy lagi. Jadi nggak perlu takut soal bully-bulian gitu, nggak usah deh. Yang penting kalian juga harus belajar ya, belajar bahasa Jepang. Jadi anak kalian nanti juga bakal gede ya kan, kalau emaknya nggak bisa bahasa Jepang bakal sedikit minder kali ya anaknya. Jadi kalau bisa ya orang tuanya kayak aku ya, kalau bisa sebisa mungkin aku belajar bahasa Jepang walaupun masih nggak bagus, tetapi ya setidaknya kita yang ada di sini apa ya nggak berhenti untuk belajar supaya ntar anak kita nggak malu emaknya nggak bisa bahasa Jepang gitu aja ya. Jadi kalau emaknya agak belepotan ngomongnya, cuman dia mungkin sedikit minder, itu pengalaman dari apa yang pernah aku lihat. Jadi lebih bagus, saran aku kalau bisa daripada kamu mikir bakal dibully atau dicemoohkan gitu, nggak usah dipikirin itu. Saran aku lebih bagus kamu pelajari aja bahasa lebih dalam lagi supaya ntar anak kamu udah gede dia nggak minder ngelihat emaknya yang ngomong bahasa Jepangnya belepotan gitu aja. Jadi itu aja tadi saran aku kepada teman-teman yang mudah-mudahan nanti bakal menginjak Jepang juga sebagai istri orang Jepang sah ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih atas DM kalian, maafkan karena udah membuat kalian menunggu, dan semoga jawaban aku ini bisa membantu kalian, dan maafkan kalau tidak memuaskan. Nah, kalau masih ingin bertanya-tanya lagi silahkan DM aku di Richa Sasa atau di Dika Sasaki, oke? Dan aku baru bikin Twitter, masih hangat-hangat, masih baru jadi. Twitter aku juga Richa Sasa, oke? Itu aja, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.